berlatih memanah. Udah kurang main ya, main rame ya. Oke, turunkan tangannya. Jadi ini kita belajar memanah ya. Kita coba kenal alatnya, kita coba bermain panahnya ya. Kemudian kita tahu resiko-resikonya, sehingga kita tahu bagaimana cara mengatasi atau menghindari resiko yang terjadi, sehingga kita bisa bermain panah dengan aman, nyaman, dan menyenangkan ya. Jadi kan kita santai aja, jangan terlalu tegang ya. Kakak pengen kalian bisa menikmati kegiatan ini dengan baik. Sementara ini memang tadi pagi begitu kakak perhatikan ada beberapa dan mungkin semuanya belum bisa melakukan absen atau men-scan barcode yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak panitia. Jadi ini sedang diperbaiki di IT Center. Nanti akan dicarikan solusi seperti apa jika memang ternyata tidak bisa dilakukan secara aplikasi atau secara sistem, maka mungkin akan dilakukan absen secara manual seperti itu. Jadi tenang aja. Kalau kita tunggu itu kelamaan, nanti kita kelamaan mulai. Jadi saya berinisiatif, kita mulai saja langsung. Nanti begitu itu selesai, baru kita tinggal scan barcode-nya. Oke? Oke. Jadi di sini kakak punya perlengkapan memanah sederhana ya. Sebelum kakak kita mulai, kita kenalan dulu nih sama alatnya nih, ya kan? Karena katanya apa? Kalau pepatahnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu nih sama busurnya biar bisa sayang. Ya, sayang sama Bu. Oke. Di kuartir cabang di daerah asal belajar memanahnya ini waktu mau ke Jambore atau memang sudah lama? Sudah lama. Jadi memanah itu baik buat kesehatan, menjaga keseimbangan jiwa, bisa sabar ya, bisa lebih fokus ya. Baik, kita belajar secara prinsip memanah itu cuman punya 3 atau 4 alat yang mutlak harus ada ya, secara prinsip. Yang pertama, ada yang tahu ini namanya apa? Ada yang belajar memanah itu namanya apa? Ayo, apa ini namanya? Bukan, apa namanya? Handle. Ini namanya handle, atau orang bisa bilang riser ya. Terus ini apa namanya? Hah? Dia belum jadi nih. Ayo, ini apa namanya? Hah? Lever bahan. Ayo, apa? Jangan takut. Ayo, apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, ini namanya lim. Lim. L-I-M-B. Lim. Ya. Oke. Terus karena sudah tahu nama-namanya kan, kita coba rangkai satu. Lim ini dalam memanah itu ada lim A atau lim B, atau bahasa sederhananya ada lim bagian atas, ada lim bagian bawah. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh tertukar. Jadi kalau atlet memanah itu harus memperhatikan, pemanah itu harus memperhatikan benar-benar ini di atas atau di bawah. Karena ketika dia salah pasang, bentuknya sama kan? Sama kan? Semua ini sama nih. Tapi ketika dia salah memasang, itu berakibat atau berdampak pada perkenaan anak pada sasaran. Jadi yang A itu mesti
bagian atas, terus yang B di bagian bawah. Ini A apa B? Hah? Mana coba lihat tuh? Nah, 6 A. Kirain 14. Masa kirain 14 sih? Coba lihat. Oh, yang ke 14. Begitu. Cara masangnya banyak ya, busur itu banyak model, banyak ragam. Kalau ini kita bermain bus standar atau busur kelas standar, atau kalau dibilang lagi kelas nasional kalau dulunya. Jadi busur kelas nasional itu seperti ini. Untuk beberapa round atau ronde itu menggunakan busur yang modelnya seperti ini. Berkaitan tadi ada yang bilang ini fiber misalnya namanya, itu alat bahan ya. Dia ada yang fiber, ada yang besi, bukan besi seperti ini ya, baja ringan. Nah, ini baru namanya bung atau busur ya. Ini baru namanya. Kalau tadi dia belum jadi busur, udah dua bagian ya yang kita kenalin ya. Yang pertama apa namanya? Handle. Terus ini? Terus apa lagi? Hah? Ayo apa lagi? Aku percaya nih kata-kata Apa? Apa? Jangan takut ngomongnya. Benang. Oke. Tali, benang, senar, apa lagi namanya? Hah? Iyalah itu ya. Ya. Ini namanya senar. String ya. Terus tali ini sama juga seperti lins tadi. Dia ada bagian tengah yang dibagi dua ya. Bagian tengah yang dibagi dua. Yang pertama itu lebih, yang sisi kanan itu lebih pendek sedikit dibandingkan dengan sisi kiri. Terus di tengahnya ada yang namanya knocking ya, untuk meletakkan anak panah. Kita praktek pakai tunjukin dulu caranya. Ya. Nanti ini ditarik kemari baru menjadi sambil berikutnya. Karena dia barang yang sensitif, layaknya senjata ya, kita salah dalam pemasangan, penggunaan, pemakaian itu akan berdampak pada perkenaan. Jadi kalau pemanah itu untuk menaikkan ujung string ke titik cantelan atau sangkutan tali di ujung lins itu menggunakan beberapa metode. Ada yang menggunakan metode misalnya seperti ini nih, kakinya dimasukin ke dalam ya, terus ininya ditaruh kemari, terus ini ditekuk. Seperti itu. Ada yang kalau busurnya agak gedean, tinggian, dia mainnya sampai ke bagian sini ya, bagian sini ini ditekuin ya. Terus dia taruh ke bagian panggul di sini, di apa namanya nih, panggul ya, ya. Terus ini ditekuk kemari. Tetapi dalam perjalanannya ini tidak
aman buat alat. Kemungkinan dia mereng atau rusak di bagian ini itu tinggi. Maka kemudian mereka menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu ini sebenarnya terserah sih yang mana mau digunakan, yang mudah tetapi aman buat pemanah dan alat panahnya. Maka kemudian beberapa teman di sini saya menggunakan seperti ini. Jadi ini dipijak, misalnya mau dipijak 2 boleh, dipijak 1 boleh, berdiri di tengah, kemudian kita tarik, layaknya busur sedang ditarik, kemudian ini dilepaskan. Lebih aman, lebih ringan dan simple, sederhana seperti itu. Jadi ini tinggal ditarik seperti layaknya kita menarik tali busurnya, dan ini digeser kemana. Sudah diyakinkan selesai seperti itu. Itu bicara amannya, sederhana sih gitu. Nah, udah berapa alatnya? 3. Apa satu lagi? Apa namanya? Ero. Anak panah. Bahasa Inggrisnya sih ero. Bahasa Indonesia anak panah. Anak panah ini juga punya bagian-bagian. Dia ada bagian knocking, kemudian dia kemudian ini bagian apa namanya nih? Ada yang tahu? Hah? Ayo siapa? Ya boleh. Dia bahan tuh. Oh ini plastik. Ada yang dari bulu angsa ya, bulu bebek gitulah, bulu-buluan gitu. Terus kemudian ada batang, ya, ada batang ero, kemudian ada poin atau ujungnya anak panah. Nah ketika ini jadi seperti ini, maka ini baru dibilang apa tadi? Busur panah. Seperti itu, ya, seperti ini kira-kira. Baru ini siap digunakan. Seperti itu. Nah, bagi kita anggota pramuka, kenapa sih harus diajarin memanah? Pertanyaannya kan seperti itu. Kenapa pramuka mengajari adik-adik untuk bisa atau mengetahui bagian-bagian dari busur? Ada yang tahu? Hah? Ayo, ada yang tahu nggak? Hah? Nggak tahu? Ayo, nggak ada yang tahu? Yang pertama, pramuka itu kan mengajarkan kepada kita kemandirian. Ya, salah satunya nanti ke sana. Artinya pramuka dia mengajarkan kepada peserta didiknya, anak didiknya atau anggotanya itu untuk bisa bertahan hidup. Ya, bertahan hidup misalnya seperti itu. Katakanlah misal suatu saat ada kondisi yang membuat kalian harus bertahan hidup dan mempunyai senjata untuk bertahan hidup. Dengan kita mengetahui bagian-bagian busur, maka kita bisa merakit atau membuat busur. Dengan itu kita bisa berburu, bisa mempertahankan diri dari gangguan dan kebutuhan hidup kita. Seperti itu, ya. Oke. Alat sudah kenal, kemudian sebagian bicara keamanan memasang busur sudah disampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Selanjutnya kita bicara ke pemanahnya. Ya, kita bicara ke pemanahnya. Saya kenalkan 2 alat. 2 aja. Untuk bicara keamanan atau kenyamanan ketika bermain panah. Ya. Ini namanya arm guard. Arm guard. Arm guard ini digunakan lengan atau untuk melindungi lengan dari sabetan tali busur. Jadi tali busur tuh kalau kena ke tangan itu bisa menyebabkan memar yang tentunya membuat kalian perih dan tidak nyaman. Jadi dia dipakai seperti ini untuk
melindungi tangan kita dari sabetan tali busur. Nah kemudian pemanah itu juga menggunakan go atau sarung tangan yang saya nggak bawa sarung tangan 3 jari, kemudian atau ini yang disebut dengan tabs. Jadi apa namanya, tabs seperti botol minuman itu, tabs merek minuman ya. Terus tabs ini digunakan di jari tengah untuk melindungi jari kita ya. Dia digunakan seperti ini, kira-kira bentuknya seperti ini, digunakan untuk jari, dan jari ini yang menarik tali busur. Jadi tali busurnya tuh setelah terpasang tadi, setelah dipasang seperti tadi, kemudian untuk menarik tali busurnya atau untuk memanahnya itu menggunakan 3 jari. Kenapa 3 jari? Hatimu tahu? Karena apa? Karena itu yang berada di sisi tengah jari dan memiliki kekuatan yang relatif sama. Jadi nanti dimegang nih gini nih misalnya, terus jari 3-nya diletakkan di sini, knockingnya itu di tengah ya, bagian tempat taruh anak panahnya di tengah. Kemudian dia menariknya dengan satu biku pertamanya ya. Jadi biku pertama dari jari adik-adik itu tidak pegang biku pertamanya jari pertama ini digunakan untuk menarik tali busur, dilindungi dengan tab. Jadi dia tarik, pegang, ditarik dan diletakkan di sini. Oke. Sekali lagi yang kakak sampaikan adalah yang bow standar perpani ya, artinya standar panahan. Kita belum cerita yang versi barebow yang sekarang lagi tren ya, kita belum cerita ke sana karena ada beberapa yang